Welcome Pisces. Ya, Pisces, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Pisces ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita sedang menuju ke akhir bulan Juni. Aku kudu ngecek dulu ini Pisces sudah diganti kan? Udah. Pisces di sini kamu punya Two of Swords. Ya, ada pilihan di hidup kamu mungkin. Gak tahu ya, kalau ngeliat Two of Swords di sini mungkin kamu sendiri nggak begitu jelas harus pilih yang mana, atau kamu sendiri nggak begitu jelas pilihannya apa di hidup kamu sekarang. Tapi yang jelas kamu sekarang lagi dituntut untuk memilih, untuk ngambil keputusan. Walaupun harus dengan apa ya, walaupun harus sambil tutup mata kayak gitu. Two of Swords, aduh, pilihannya bisa jadi pilihan buta kayak gitu yang kamu nggak tahu ini konsekuensinya apa. Tapi yang jelas kamu harus banget nih milih di sini. Hmm, konteksnya bisa bisa kemana-mana sih, bisa soal banyak hal. Dan crossing the readingnya di sini kamu punya Nine of Cups. Oke, apapun konteksnya, apapun pilihan yang harus kamu ambil saat ini, mau itu soal kerjaan, keluarga, atau relationshipnya kamu, jangan ambil pilihan kamu pas jangan ngambil keputusan kamu pas kamu lagi happy. Iya, aku ya, soalnya orang kalau lagi happy omongannya suka beda tuh, ntar pas lagi dia stres atau pas lagi dia tertekan atau pas lagi dia nggak happy. Iya, jangan. Kalau sekarang di apa ya, kalau sekarang kamu banyak banyak banget distraksinya. Kalau sekarang kamu kayak bahkan overwhelmed gitu, lagi sibuk ngerjain hal lain dan harus bikin pilihan. Coba tunda dulu apa yang harus kamu coba tunda dulu kok keputusannya. Ya, jangan kamu ambil sekarang, apalagi kalau sekarang kamu lagi Nine of Cups. Sekarang kamu lagi happy banget atau lagi ada emotion, apa sih, perasaan yang lagi peak-peaknya nih, lagi puncak-puncaknya, jangan ambil keputusan di situ. Ya, tunggu perasaan kamu reda dulu, mungkin. Ya, jangan jangan pas kamu lagi euforia kayak gitu, lagi happy banget atau lagi sedih banget juga, ya jangan ambil keputusan. tunggu tunggu emosi kamu reda dulu baru kamu bisa ngambil keputusan. Ya, di bawahnya juga ada Three of Cups. Oh, banyak banget emosional. Iya, banyak banget apa sih, perasaannya. Ya, emotional tendency-nya tuh kayaknya sekarang kamu lagi baper-bapernya, atau kalau ngeliat Three of Cups bahkan kayaknya hidup kamu lagi happy banget nih sekarang. Happy yang bukan happy yang bikin aku pengen ngucapin selamat ya, tapi happy yang malah aku pengen nanya, kenapa hidup kamu, ada apa di hidup kamu kok kamu happy banget ya sekarang? Iya gak sih? Ya kan wajar kan, orang kalau ngeliat orang lain happy ya selamat ya, aduh aku ikut happy. Enggak, kalau buat kalian Pisces, aku ngerasa ada apa nih, kok kamu happy banget. Soalnya Three of Cups di sini, bahagianya kamu di bawah ini kayak di atasnya nggak sinkron dengan hal serius di atasnya ini tuh, offshore ini kayak ada keputusan serius yang harus kamu ambil, kayaknya urgent gitu, tapi kamunya kayak hahihi gitu, kayak kok dia happy banget ya, ini dia ngerti the gravity of the coming event atau gimana, kayak kamu ngerti beban permasalahannya gak sih, kayak ini berat loh kayak gitu kalau ngeliat tuh offshore di situ, atau mungkin nggak seberat itu juga ya. Ya, pas energinya ada Six of Coins, yang mungkin beratnya, mungkin kalaupun nggak berat di kamu, ini berat buat orang-orang sekitar kamu, keputusan yang mau kamu ambil kali ini ya. Ya, mungkin bobotnya, atau mungkin ini nggak yang mempengaruhi hidup kamu banget, tapi buat orang-orang sekitar kamu ini penting loh. Iya, jangan salah pilih, jangan jangan salah ambil keputusan. Six of Coins ini soal kamu yang ngasih manfaat ke orang-orang sekitar kamu, dan dia ada di pas energi. Mungkin kalau ngeliat Six of Coins di sini adalah sekarang kamu, aduh, pilihan yang kamu sekarang ini kayaknya bakal menentukan nasib. Kalaupun nggak banyak, pasti orang lain ini yang terlibat. Iya, yeah, iya. Yeah. Kamu mungkin bisa sambil hahi ngambil keputusannya, kamu mungkin bisa sambil happy-happy, tapi buat orang-orang sekitar kamu ini penting loh. Ya, ini menentukan nasib mereka. Jangan, aduh, kok aku yang gergetan ya. Tapi ya, tolong lebih bijak lagi ngelihat keadaannya. Kayak yang tadi aku bilang, kalau emosi kamu lagi puncak-puncaknya sekarang, jangan dulu ambil keputusan, tunggu reda dulu. Dan kalau ngelihat Three of Cups di bawahnya ini, coba diselidiki lagi apa ya, motif orang-orang sekitar kamu. Soalnya kamu ngambil keputusan buat mereka, bukan, atau ya keputusan ini melibatkan mereka. Iya, jadi tolong dilihat lagi latar belakang kenapa
apa ya, kenapa orang-orang ini ada di hidup kamu atau intensinya mereka apa ke kamu. Jangan apa ya, jangan terlalu buta lah kalau ngeliat Two of Swords di sini. Dia soalnya matanya ditutup sih. Emang iya betul, dia pada akhirnya mempercayakan intuisinya dia untuk ngambil keputusan, tapi kayaknya di masalah kamu bukan soal intuisinya, walaupun di sini aku baru notice Nine of Cups tuh ada Cancer, Jupiter in Pisces ya, sorry, Pisces bukan Jupiter in Pisces. Jadi Pisces allow us to glimpse deeper reality behind the simple abundance we receive from Jupiter. Kamu kayaknya terlalu dimabukkan sama hal kecil di hidup kamu. Padahal di balik itu ada bigger picture-nya. Jangan sampai miss di bigger picture-nya. Ya, sebelum masuk ke crowning the reading, aku pengen tarik ke sini nih, outcome-nya aku tarik ke tengah. Aku pengen ngajak kalian untuk melatih intuisinya kalian. Dengan ya kita main tebak-tebakan lah, kira-kira outcome-nya apa nih. Aku udah lay the foundation, kayak dasarnya buat readingan ini ada 4 kartu ini. Kamu yang lagi di tengah proses pengambilan keputusan, tapi kamu masih kayak agak buta nih di sini, dan emosi kamu juga cukup mempengaruhi. Jadi kamu harus hati-hati. Nah, kira-kira dari kondisi kamu sekarang, keadaan kamu sekarang yang kamu hadepin, outcome-nya apa nih? Ya, apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu inginkan sebagai hasil akhirnya kayak gitu. Tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Tapi aku sendiri masih belum ada bayangannya sih, apapun soal sort sih. Apapun yang ngasih kamu kejernihan berpikir, kayaknya aku bakal oke sih. Ya, dan kalau ngomongin kejernihan berpikir, crowning the reading di sini kamu punya Hermit. Kenapa malah Hermitnya di sini ya? Kenapa nggak di sini? Kalau Hermitnya ada di apa sih outcome, aku bisa terima sih. Tapi kalau crowning aku agak kaget. Aku ngarepnya ada di outcome, kenapa di sini? Hermit, kamu yang benar-benar ngelihat ke dalam diri kamu sendiri, kamu yang introspeksi, ya, ngambil keputusannya benar-benar apa yang ngelihat ke dalam diri kamu sendiri. Dan introspeksi ini penting kayaknya buat kamu sekarang, apalagi kalau emosi kamu lagi tinggi-tingginya, mau itu emosi positif atau negatif ya. Soalnya kita nggak bisa ngambil keputusan yang baik kalau emosi kita lagi tinggi. Dan outcome-nya ada 6 of One, dari 6 of Coin ke 6 of One. Waduh, ini kayaknya posisi kamu lagi kuat banget nih. Ini kayak kamu si pemegang keputusan, atau kayaknya ada nasib banyak orang bergantung sama kamu. Jadi kalau kamunya kalau kamunya miss atau kalau kamunya blunder, ini blundernya bukan soal kamu doang, tapi banyak orang juga yang blunder. Jadi antara kamu yang kalau kamu ngambil keputusannya bener, suksesnya bakal sukses banget. Kamu bakal bener-bener kayak diarak keliling kampung kayak gitu. Kalau ngeliat 6 of One di sini, keberhasilan kamu bakal dilihat sama banyak orang. Tapi kalau kamu juga salah ngambil keputusan di sini, kayak banyak ada faktor yang gak kamu perhitungkan, kayak yang tadi aku bilang, motif dari orang-orang sekitar kamu kayak gitu. Ini agak kegagalan kamu juga bakal dilihat sama banyak orang di sini, 6 of One. Iya. Ya, Two of Swords kan, pilihannya balik lagi ke kamu, mau baik mau buruk, mau berhasil mau gagal, kamu yang bakal dilihat sama orang nih. Jadi hati-hati. Ya, questionernya di sini kamu punya Two of Cups. Di sini ada Three of Cups ke Two of Cups. Kayaknya kamu orangnya cukup apa ya? Kamu cukup dekat atau kamu cukup bisa memahami orang-orang sekitar kamu. Makanya ngelihat Three of Cups ini, kayaknya kamu gak akan terlalu sulit kali. Kamu tahu siapa orang yang bisa kamu percaya, dan kamu tahu kayaknya yang ini dia cuma ada pas kamu lagi happy doang, enggak. Iya, cara kamu ngelihat orang-orang sekitar kamu, cara kamu memahami diri kamu sendiri, apalagi Two of Cups sama Two of Swords. Kamu bener-bener ramah, kamu bener-bener baik memperlakukan diri kamu sendiri, bahkan di tengah tekanan kamu sekarang, misalnya kayak gitu, 6 of Coins, 6 of One, ada Two of Swords di tengah-tengahnya. Kamu nggak menjadikan tekanan itu memojokkan kamu atau menjatuhkan kamu, enggak. Kamu tetap, bahkan sehektik-hektiknya kamu tetap punya waktu untuk self care gitu kali ya, atau minimal cara kamu ngomong ke diri kamu sendiri, cara kamu bicara ke diri kamu sendiri tetap baik. Dan itu kualitas yang aku suka sih dari kamu, Pisces. Ya, kamu bisa baik memperlakukan diri kamu sendiri. Gak heran kalau ternyata orang-orang betah ada di sekitar kamu. Soalnya dari kamu yang baik memperlakukan diri kamu sendiri, itu juga kamu baik memperlakukan orang-orang sekitar kamu. Lihat, ada King of One.
Buat orang-orang sekitar kamu, kamu tuh kayak apa ya, kayak sosok leadernya gitu, ngerti gak sih? Leader yang patut untuk diikuti atau patut untuk aduh, kayak tau gak sih Alexander the Great di Fate Zero? Waduh, itu kayaknya referensinya terlalu spesifik, kayaknya aku nggak yakin juga ada yang nonton Fate Zero kayak gitu. Ya, orang ikut ke dia karena apa ya, karena atau orang ikut ke kamu, orang percaya ke kamu karena kamu bisa ngeluarin sisi terbaik dari orang-orang sekitar kamu. Kamu bisa bikin mereka jadi lebih pokoknya. Nah, makanya gak heran kalau orang sepercaya itu sama kamu. Bahkan di tengah apa ya, kamu lagi ngambil keputusan sulit, ya bahkan keputusan sulit yang mempengaruhi hidup banyak orang ini ya, kenapa orang mau segitunya percaya sama kamu, karena mereka nemuin sisi terbaiknya itu dari kamu. Dan karena kamu juga, banyak orang jadi berani untuk bermimpi lagi, berani untuk punya ambisi lagi. Kamu menyalakan banyak api ambisi, banyak api apa ya, motivasi di hidup banyak orang. Dan hopes and fear-nya di sini ada tuh of coins, ada banyak dua di hidup kamu. Kayaknya hidup kamu bener-bener soal pilihan, ada banyak crossroad-nya gitu. Dan mungkin salah satunya adalah ini, kamu mau ngejalanin hidup kamu untuk diri kamu sendiri atau untuk orang banyak. Ya itu juga bisa jadi pilihan yang dilematis, bukan yang bikin kamu mikir kan. Ini aku ngelakuin ini buat diriku sendiri atau buat orang banyak nih. Padahal kalau ngeliat two of coins, kenapa nggak buat dua-duanya? Pada akhirnya kan kalau kamu mementingkan diri kamu sendiri tapi orang lain juga bisa dapetin manfaatnya, kenapa enggak? Atau dengan kamu mendahulukan kepentingan orang lain tapi kamu juga dapetin manfaatnya, kenapa enggak? Pada akhirnya dua hal itu bisa berjalan hand in hand, bisa berjalan saling berdampingan. Dan kita sampai ke outcome-nya nih, kira-kira nggak tahu sih. The Hermit-nya udah ada di sini, Clarity-nya udah ada di sini, mungkin The Sun. Soalnya kalau ngambil pilihan, atau King of Swords bahkan, hari ini kayaknya aku lagi butuh clarity. Tebakan aku soal outcome-nya selalu butuh clarity ya. Aku nggak tahu. Pisces, kita buka ya. Oh, ada Knight of One. Ini kamu nggak butuh clarity, kayaknya aku doang yang butuh clarity hari ini. Kamu butuh semangat, kamu butuh menginspirasi banyak orang lagi untuk bekerja, untuk berkarya kayak gitu. Dan ini Knight of One di sini kuat banget, apalagi di bawahnya ada King of One ya. Kamu yang benar-benar embrace, kamu yang benar-benar menerima kepercayaan orang-orang sekitar kamu, orang-orang yang udah percaya sama kamu kalau kamu bisa nunjukin sisi terbaik di hidup mereka, dari diri mereka kayak gitu. Kamu jadi api inspirasi di hidup mereka. Ini kuat banget sih, ini hebat banget. Jadi Pisces, ya selamat menjadi inspirasi buat banyak orang. Maksudnya ya serius, itu bukan hal yang mudah, soalnya segala gerak-geriknya kamu itu bakal jadi contoh buat banyak orang. Ya kegagalan, keberhasilannya kamu itu bakal jadi bakal jadi pelajaran buat banyak orang. Jadi semoga kamu juga bisa menunjukkan sisi terbaik dari diri kamu ke mereka. Gitu aja kali ya Pisces untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Pisces lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Pisces ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Pisces, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.